Hari ini akan terasa cukup spesial karena saya akan ngevlog bersama istri saya. Jadi topiknya adalah seputar bagaimana kita membangun bisnis fotografi bersama sejak kita pacaran. Jadi stay tune guys. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Hari ini saya Bima Aditya bersama istri saya Nina. Jadi perkenalan dulu, Mam. Halo, nama saya Nina, saya istrinya Bima Aditya. Wes. Oke, Mam. Jadi pertanyaan pertama, kenapa mau menemani papam bisnis fotografi? Ya jelas harus mau ya kan istrinya. Jadi menemani suami adalah kewajiban. Mensupport apa yang dia kerjakan. Terus ya support 100% sih. Dulunya mamam apa? Dulunya mamam itu ngapain? Oh, dulu saya nih karyawan biasa aja. Jadi saya kerja di perusahaan. Terus tahu-tahu suatu saat kita ngobrol-ngobrol panjang lebar yang serius, dia tanya ke aku nih, punya cita-cita nggak sih jadi karyawan terbaik gitu, misalnya jadi bos, direktur, CEO di perusahaan yang saya jalani. Waktu itu aku bilang nggak punya gitu. Terus ya cuma kerja karena pengen cari duit aja sih gitu. Terus sampai saat itu aku sebetulnya nggak tahu passionku tuh apa gitu. Terus dia bilang, kok jadi orang tuh harus jadi yang terbaik gitu. Ngapain jadi orang-orang yang standar biasa aja. Terus waktu itu saya pikir-pikir ya, apa sih yang sebetulnya tak sukai waktu itu, sempet sambil jualan online kan. Jadi terus kalau ada customer tuh senang banget. Makanya terus oh ya mungkin di sini passionku. Maka dia bilang ke aku, ya lakuin aja passionmu yang terbaik di situ. Terus akhirnya dia minta aku resign, nemenin bisnis. Akhirnya sampai sekarang jadi saya nggak kerja lagi sama perusahaan seperti itu. Kita jalani bisnis bareng-bareng. Oke, sekarang kita ngomongin nggak enaknya bisnis bareng suami itu apa? Nggak enaknya bisnis bareng suami itu apa ya? Jujur aja nggak apa-apa. Ya ya gini, yang masalah perasaan, misalnya kita lagi ada masalah kerja jadi nggak enak kan, maka kita kalau ada masalah ya secepat mungkin diselesaikan, nggak sampai 2 hari gitu, nggak sampai sehari aja udah kayak neraka banget gitu loh di rumah tuh kalau udah diam-diaman. Maka sehari pasti kita udah langsung baikan lagi, harus diomongin kenapa, lalu cari solusi secepat mungkin, karena kan mesti cepet-cepet kerja lagi, pergi bareng lagi kayak gitu. Oke, sekarang kalau enaknya? Ya enaknya bisa jalan-jalan bareng, kerja tuh kerasa jadi kayak nggak kerja, kita senang-senang aja kayak pacaran, terus kemana-mana motret bareng-bareng, liburan bareng-bareng, jadi kerja udah kayak liburan kayak gitu. Mama inget nggak fee pertama kali ngasistenin papa berapa? Oh ya dulu tuh 50.000 kali ya, 1 hari full itu udah kayak, padahal aku tuh bawain kameranya panas-panas seharian gitu. Jadi dulu saya bayaran motretnya itu pre-wedding itu 1,6 juta. Jadi saya harus motret dari Jogja ke Wonosari Gunung Kidul pagi dan sore. Jadi motretnya dibagi menjadi 2 chapter. Nah itu ada ongkos bensin, ada ongkos album, ya kira-kira mungkin 1,6 juta kotor, bersih sekitar 1 juta lah. Jadi yang lain-lain termasuk Nina ini dapat gaji 50.000 per sesi. Nah, pengalaman memotret paling nggak enak ada di mana, Mam? Pengalaman pemotret paling nggak enak itu gimana ya? Senang semua sih. Kemana aja pasti seneng karena berdua. Cuman kalau ke kota yang paling nggak seneng tuh aku ke Jakarta sih. Soalnya pasti macet kan, jadi kayak keburu-buru ngapa-ngapain tuh segera harus sampai ke tempat klien kan sebetulnya, tapi di jalan tuh macet kayak gitu, jadi kayak nggak bisa memperkirakan waktunya, jadi kita kayak kurang enjoy aja sih. Cuman kalau yang lainnya di mana aja sih nggak ada kendala yang seperti itu. Ini waktu motret di motret Kaisar Marsha. Oh ya. Jakarta ya. Beberapa kali sih ke Jakarta, pernah motret
family portrait itu kena macet juga, pulang kena macet, terus Citra. terus kita kemana lagi, jadi kayak sehari itu cuman bisa dapat satu tempat apa dua tempat, padahal kita kalau misalnya di luar negeri apa di Jogja itu bisa sehari itu bisa banyak tempat gitu. Cuman kalau pas di Jakarta kita benar-benar kayak udah ngelihat trafficnya aja udah pusing duluan gitu sebelum kerja gitu. Jadi kita berdua ini tipikal orang kampungan lah mungkin ya. Jadi kita tuh nggak suka macet. Jadi ketika kita misalnya ke Jakarta, barusan mendarat di Halim Perdana Kusuma apa di Soekarno Hatta gitu, kita udah pusing. Ya. Nah pernah waktu itu motret di Grand Hyatt Jakarta. Jadi kita di hire untuk 2 sesi. Satu adalah dinner, besoknya adalah blessing dan wedding party. Nah pada waktu dinner itu kita malam hari di Jalan Sudirman ya. Sudirman salah jalan, bayangin di Jalan Sudirman salah jalan itu kan berarti kan kita harus muter panjangnya setengah mati kan. Jadi akhirnya saya diturunin Nina di parkiran, terus akhirnya saya harus lari ke lantai 9 di Hyatt kalau nggak salah. Abis itu saya motret, Nina cari parkir. Jadi itu yang paling pusing lah sebenarnya. Ya mungkin dianggap orang kampung juga ya, emang orang kampung ya, kita motret di kota besar susah. Intinya motret di luar negeri lebih gampang daripada motret di Jakarta lah, seperti itu. Iya, betul ya. Sampai habis itu kita kapok sih nyetir sendiri. Habis itu kalau kesana lagi kita langsung pakai mungkin Grab, Gokar. Gitu. Gokar. Terus pernah waktu malamnya itu aku naik Gojek aja sampai ketilang. ke Grand Hyatt itu, sampai salah jalan, ketilang, muter ya itu tadi ketilang, dicegat polisi. Aduh. Wes puyeng. Nah ini sekarang pertanyaan selanjutnya, Mamam itu di studio Papam tugasnya ngapain? Oke, yang dulu pertama kali sih kita cuma baru tim kecil ya, berdua ya sampai sekarang. Itu jadi asisten, jadi kemana dia pergi saya ikut. Jadi misalnya mulai dari bawain kamera yang kedua ya, lensa gitu. Terus kalau ada klien butuh bantuan, aku yang maju kayak gitu, misalnya dibawain kostumnya lah gitu semuanya. Jadi renteng-renteng kanan kiri. Iya loh, waktu di Hongkong itu Bu Aling bawa baju banyak banget. Iya. Terus kalau sampai sekarang berkembang jadi kayak kalau kita terus tambah tim gitu, saya jadi kayak pertama balas email klien, kedua kalau meeting ikut juga. Jadi kalau kita kayak tim suami istri itu kayak mereka tuh lebih percaya gitu loh. Backup data Mamam. Ya, terus habis itu QC itu kalau sebelum dicetak ke album aku cek dulu ada yang perlu diperbaiki atau enggak kayak gitu. Biasanya desainnya teman-teman. Jadi misalnya kan kadang-kadang saya sebagai fotografer tuh bingung ya, habis dari blessing, seremoni segala macam tuh urut-urutannya bingung. Nah, desainer juga bingung. Biasanya saya taruh ke Nina sebagai orang yang nggak tahu apa-apa dengan prosesinya, tapi dia lebih detail gitu. Terus sama kirim invoice, jadi tagihin customer kayak gitu. Sama ya itu ya Bang ya, keuangan lah, keuangan. Oh ya, terutama juga yang baru-baru ini makeup gitu, karena kan kita kan pergi berdua waktu keluar gitu kan, mereka tuh kalau ketemu orang luar kan di sana mereka pengennya tuh nggak mikir yang lain-lain gitu loh, jadi sekalian aja bayar tuh bisa nggak sekalian kasih makeup kayak gitu. Makanya daripada dia meng-hire orang lain lagi, udah aku belajar makeup aja. Dan kebetulan orang-orang luar itu emang makeupnya tuh pengennya yang simpel-simpel, nggak yang langsung yang meblok-meblok yang meblok ya apa bahasa Indonesia? Apa ya, keterlaluan lah. Mereka tuh malah pengennya jadi dirinya sendiri. Jadi kan kalau di Indonesia kan kebanyakan kita make up 100% berbeda gitu loh. Bentuknya tuh kita jadi orang yang sangat cantik gitu dan beda dari aslinya. Nah mereka nggak mau kayak gitu. Bahkan alis gini kalau dirubah itu mereka marah, nggak mau. Pokoknya aku maunya senatural mungkin seperti itu. Ya wes, malah kebetulan lebih mudah sih bagi aku, kan cuman kayak make up biasa aja, cuman yang penting mereka udah di make upin lah gitu ya. Sama ini sih lancar-lancar sih, alhamdulillah. Gitu, senang banget sih kerja sama suami, karena ya apa ya, kalau misalnya aku tuh pengen pergi kemana tinggal aku bilang, Pam buka dong pemotretan saya di Maldives gitu, aku pengen kemana lagi nih tempat yang bagus, Pam buka dong pemotretan di sini kayak gitu. Sebenarnya yang bikin saya keliling dunia ya Nina. Dia kepengen ke Gunung Kidul ya, saya bikin pemotretan Gunung Kidul. Dia kepengen ke Jakarta sambil nengokin Pak D-nya, saya bikin pemotretan ke Jakarta. Terakhir ke Bali, Maldives, ke Hongkong. Ya sebenarnya saya tuh cuma pesuruh sebenarnya. Dia bosnya. Baik, sebelum saya stop ya videonya, saya kepengen tanya dulu ke istri saya. Jadi kemarin itu ada intinya, bentar Mam.
Ada yang juga kepengen bisnis sama pacarnya sama istrinya. Tipsnya apa? Tipsnya ya apa ya? Madepnya ke sana Oh tuh. iya. Tipsnya ya apa sih kalau bisnis pasangan tuh yang jelas tuh kita kan saling support, nggak ada yang nanti resign gitu kan, nggak. Jadi tuh bener-bener membahagiakan sih. Tipsnya ya jangan mencampur adukkan urusan rumah tangga sama bisnis gitu. Saling support, saling bantuin gitu. Sebenarnya kita kalau bisnis jarang berantem ya. Kalau ngurusin anak berantem. Iya. Yang stres kalau ngurusin anak. Baik teman-teman, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat buat teman-teman semua yang kepengen jalanin bisnis fotografi atau foto apalah terserah, atau bisnis keluarga bareng sama pacar atau bareng sama istrinya. Kita officially, Nina udah temenin saya sejak 2012, dia resign. Tapi kita pacaran dari 2005, 2000 berapa ya? 2000 bikin buku tahunan tahun 2000 berapa ya? 2007 mungkin ya. 2007 udah bikin buku tahunan buat anak-anak SMA gitu, kita udah bareng. Jadi tuh saya udah mulai kasih gaji ke Nina 25.000, 50.000 sekali pemotretan. Sekali lagi terima kasih ya Mam sudah sharing. Jadi mudah-mudahan video kalian bermanfaat teman-teman. Subscribe, kita akan bikin video-video berikutnya lagi. Ini Nina, saya Bima Aditya. Sampai ketemu di video berikutnya.